Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UM Undip tahun 2019 khususnya untuk mapel fisika. Nah, video kali ini adalah part 3-nya, part 1 dan 2-nya. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita simak soal yang pertama. Hukum kekekalan energi tidak berlaku pada efek fotolistrik. Di mana efek fotolistrik ini melalui percobaan, misalkan di sini ada dua batang logam dihubungkan dengan galvanometer. Ini galvanometer. Galvanometer itu berfungsi untuk menunjukkan adakah arus yang mengalir atau tidak, seperti itu ya. Nah, masing-masing logam ini memiliki energi, kita tuliskan sebagai W0 energi ambangnya. Terus ada foton yang ditembakkan ke logam ini, misalkan ini fotonnya. Energi fotonnya itu sebesar E. Nah, nanti ketika energi foton ini lebih besar daripada energi ambangnya logam, maka logam ini bisa melepaskan elektron, sehingga elektronnya ini akan bergerak atau lepas. Nah, dia akan bergerak seperti ini, sehingga ketika elektron ini bergerak, dia akan menghasilkan energi kinetik. Di mana besarnya E itu sama dengan energi ambang ditambah dengan energi kinetik. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Hukum kekekalan energi tidak berlaku pada efek fotolistrik karena tidak semua energi yang diberikan oleh foton itu dirubah menjadi energi kinetik, melainkan digunakan sebagai energi ambangnya logam. Jadi pernyataan pertama ini benar. Sebabnya pada efek fotolistrik semua energi foton diserap oleh elektron. Salah ya, karena kan tadi tidak semuanya, melainkan ada yang diserap oleh logam yaitu sebesar W0-nya. Jadi pernyataannya benar salah, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Bola dengan massa 0,25 kg bergerak jatuh bebas dari ketinggian 1 meter. Kita tuliskan yang diketahui, massanya yaitu 0,25 kg dijatuhkan dari ketinggian 1 meter dari lantai, misalkan H0-nya gitu ya, 1 meter. Jika koefisien restitusi tumbukan antara bola dan lantai adalah setengah, berarti E-nya yaitu setengah atau 0,5, maka tinggi bola setelah menumbuk lantai pertama kalinya adalah 25 cm. H1-nya sama dengan 25 cm. Nah, apakah pernyataan ini benar atau salah? Kita cek. Untuk ketinggian pantulan bola, kita bisa menggunakan persamaan E atau koefisien restitusi sama dengan akar H1 per H0. H1 itu pantulan pertama, H0 itu adalah tinggi mula-mula. Kita masukkan nilai E-nya tadi 0,5 sama dengan akar H1-nya, misalkan kita cari nanti H0-nya yaitu 1. Nah, supaya akarnya hilang berarti yang sisi kiri dikuadratkan jadinya 0,25 sama dengan akarnya kan hilang, berarti H1 per 1 sama dengan H1. Berarti H1-nya itu sama dengan 0,25, ini satuannya meter. Kalau dijadikan senti, 25 cm. Jadi pernyataannya itu adalah benar. Sebab energi mekanik yang berubah menjadi energi bentuk lain adalah 2,5 Joule. Oke, kita cari energi mekaniknya, di mana energi mekanik atau EM sama dengan EP ditambah EK. EM sama dengan EP ini adalah ketika energi potensial ketika benda mencapai puncak ketika memantul pertama kalinya. Berarti ini ada M kali G kali H1 ditambah karena ini mencapai tinggi maksimum kecepatannya kan 0. Berarti benda tidak memiliki energi kinetik atau energi kinetiknya sama dengan 0. Berarti nilai EM-nya itu sama dengan masanya tadi 0,25 dikali G-nya 10 dikali H1-nya yaitu 0,25 meter juga ya, 0,25, hasilnya 0,625 Joule. Nah, berarti salah ya, energi mekaniknya itu bukan 2,5 melainkan 0,625 Joule. Berarti sebabnya ini salah. Benar salah itu jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 3. Diketahui berat sebuah benda bila ditimbang di udara, berarti W udara itu sama dengan 100 Newton. Sedangkan bila ditimbang di dalam air, massa jenis airnya 1 gram per cc, beratnya seolah-olah 50 Newton. Berarti berat benda di air itu 50 Newton.
Massa jenis airnya berarti rho airnya tadi itu 1 gram per cc itu sama dengan cm kubik. Langsung saja kita jadikan SI satuannya yaitu 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan manakah yang benar gitu ya? Kita cek satu persatu. Untuk yang pernyataan pertama, massa jenis benda tersebut adalah 2,2 gram per cc. Oke, kalau kita lihat berat di udara itu 100, tapi ketika di air itu 50, jadi kan lebih ringan. Nah, benda ketika di air itu menjadi lebih ringan karena ada gaya angkat ke atas yang diberikan oleh air. Persamaan gaya angkat ke atas atau Fa itu sama dengan W udara dikurangi W air. W di udaranya tadi yaitu 100 dikurangi di airnya 50, berarti besarnya gaya angkat ke atas itu adalah 50 Newton. Nah, besarnya gaya angkat ke atas itu juga bisa dicari dengan persamaan rho kali G kali V. Rho-nya ini adalah rho fluida, karena tadi fluidanya itu air, berarti ini massa jenis air, kali G kali V. V ini adalah volume benda yang tercelup, karena tadi di soal tidak diketahui berapa bagian, kita anggap aja semua bendanya ini tercelup dalam air, berarti ini sama dengan volume benda. Kita masukkan persamaannya, Fa yaitu 50, rho A-nya tadi itu 1000, dikali G-nya 10, dikali Vb. Ini nolnya kita coret, berarti Vb itu sama dengan 5 dibagi 1000 atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, selanjutnya untuk mencari rho benda di mana massa jenis benda atau rho B itu sama dengan Mb dibagi Vb. Nah, Mb-nya bisa kita cari dari Wu tadi, di mana Wu itu Mb dikali G. Berarti Mb-nya itu sama dengan Wu per G. Wu-nya tadi itu 100, berarti 100 per 10 sama dengan 10 kg. Kita masukkan berarti rho bendanya sama dengan massa bendanya 10 dibagi volume bendanya 5 kali 10 pangkat min 3. Ini kita coret, ini hasilnya 2, berarti rho bendanya sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Sedangkan di jawaban di sini gram per cc gitu ya. Ini kalau dijadikan gram per cc berarti 2 gram per cc. Salah ya ternyata, karena di sini pilihannya 2,2 sedangkan hasilnya 2. Jadi pernyataan 1 salah. Kita cek pernyataan yang kedua. Volume benda adalah 5 liter. Nah, tadi sudah diketahui volume bendanya atau Vb sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik, berarti kan turun satu tangga dikali 1000, berarti volume bendanya sama dengan 5 desimeter kubik atau 5 liter. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Kita lanjut pernyataan yang ketiga. Besarnya gaya angkat yang dialami benda adalah kurang dari 50 Newton. Padahal tadi sudah kita cari nilai Fa-nya itu sama dengan 50 Newton. Jadi pernyataan ketiga itu salah. Kita lanjut yang keempat. Bila benda tersebut dicelupkan dalam gliserin dengan massa jenis 2,2 gram per cc, maka benda akan terapung. Oke, sekarang kita bandingkan, di mana di sini tadi kita sudah mengetahui besarnya massa jenis benda, rho benda yaitu 2 gram per cc, sedangkan rho-nya gliserin itu 2,2. Ternyata massa jenis gliserin itu lebih besar daripada massa jenisnya benda, sehingga benda tersebut akan terapung. Jadi pernyataan yang keempat itu benar. Jadi pernyataan yang benar itu kedua dan keempat, jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 14. Sebuah kotak masanya 6 kg ditarik dengan seutas tali 60 Newton. Jika tali membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai, maka kita gambarkan dulu ilustrasinya. Misalkan ini lantainya. Di sini ada balok yang ditarik membentuk sudut. Nah, ini F-nya. F-nya tadi 60 Newton. F-nya ini membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Sama seperti tadi, kita diminta mengecek manakah pernyataan yang benar. Kita cek satu persatu. Pernyataan yang pertama, komponen gaya yang dapat menyebabkan balok bergerak sebesar 30 Newton.
Nah, komponen gaya yang menyebabkan balok bergerak itu adalah komponen gaya yang arahnya itu searah dengan pergerakan benda, berarti yang arahnya ke kanan. Berarti kita cari Fx-nya. Ini ya, misalkan ini Fx-nya. Di mana persamaannya? Fx itu sama dengan F cos sudutnya. Sudutnya 60 derajat. Kita masukkan nilainya, F-nya tadi itu 60, cos 60 itu setengah. Maka ketemu nilai Fx-nya yaitu 30 Newton. Nah, inilah gaya yang menyebabkan balok bergerak. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Kita cek pernyataan yang kedua. Percepatan benda 5 meter per sekon kuadrat jika lantai licin. Oke, jika lantainya licin berarti tidak ada gaya gesek. Hanya ada gaya Fx yang menyebabkan benda ini bergerak. Berarti kita menggunakan persamaan 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. F-nya ini kita menggunakan Fx, di mana Fx-nya tadi sudah ketemu 30 Newton sama dengan masanya 6 dikali A, maka ketemu A sama dengan 30 per 6 itu 5 meter per sekon kuadrat. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, gaya normalnya yaitu 60 dikali 1 min setengah akar 3 Newton. Oke, kita gambarkan lagi gaya-gayanya. F ini kita uraikan ke atas, yaitu kita beri nama Fy. Karena benda ini memiliki massa, berarti memiliki gaya berat. Yang ke bawah yaitu W, dan juga gaya normal yaitu N, arahnya ke atas. Nah, untuk yang pernyataan ketiga, mencari gaya normal, di mana gaya normal ini kan ada gaya yang searah dengan sumbu Y. Sekarang kita tinjau gaya-gaya yang searah dengan sumbu Y. Karena benda tidak bergerak searah sumbu Y, maka sigma Fy itu sama dengan 0, yaitu N ditambah Fy min W sama dengan 0. N sama dengan min W pindah ruas jadi W plus Fy pindah ruas jadi min Fy. Kita uraikan, W itu adalah M kali G min Fy itu adalah F sin theta. Karena tetanya 60 berarti sin 60 derajat. Sama dengan kita masukkan masanya itu 6, percepatan gravitasi 10 min F-nya tadi itu 60, sin 60 itu setengah akar 3. Nah, berarti 60 min 60 kali setengah akar 3. 60-nya kita keluarkan, berarti tinggal 1 min setengah akar 3. Nah, inilah gaya normalnya, yaitu 60 dikali 1 min setengah akar 3 Newton. Jadi pernyataan yang ketiga itu benar. Pernyataan yang keempat, koefisien gesek kinetik 0,5 jika kotak bergerak lurus beraturan. Di sini kata kuncinya bergerak lurus beraturan berarti benda mengalami GLB. Di mana untuk GLB, benda bergerak lurus beraturan itu tidak memiliki percepatan atau nilai A-nya itu sama dengan 0. Berarti kita menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan 0. Karena ini tadi dia ada gaya gesek, berarti ini gaya geseknya kita gambarkan arahnya berlawanan, berarti ke kiri ya. Di sini ada gaya gesek. Nah, berarti sigma Fx-nya sekarang itu ada Fx dan juga ada Fg. Fx dikurangi Fg sama dengan 0. Fx-nya tadi sudah diketahui nilainya yaitu 30 sama dengan min Fg pindah ruas jadi Fg. Fg itu adalah mu K dikali N. 30 sama dengan mu K-nya yang nanti kita cari dikali N-nya itu adalah 60 dikali 1 min setengah akar 3. Berarti nilai mu K, ini kita coret, sini jadi 2. Berarti mu K sama dengan 1 per, ini dikalikan ya, 2 dikalikan 1 itu 2, min 2 dikali setengah akar 3 yaitu akar 3. Hasilnya 1 per 2 min akar 3 itu 1,73, yaitu 1 per 2 dikurangi 1,73 itu adalah 0,27. Hasil mu K-nya itu 3,7 sekian gitu ya. Berarti pernyataan yang keempat ini salah. Pernyataan yang benar itu hanya 1, 2, dan 3. Jawabannya itu adalah yang A. Kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 5. Gambar berikut menunjukkan reservoir air yang dinding bagian bawahnya bocor, sehingga air memancar sampai ke tanah. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka, di sini ada 4 pernyataan. Kita cek satu persatu. Pernyataan yang pertama,
Pancaran maksimumnya 5 meter. Pancaran maksimum itu adalah nilai X-nya. Di mana nilai X sama dengan 2 akar HA. HA itu adalah ketinggian di atasnya kebocoran, berarti ini nilai HA-nya. Terus yang ini kita misalkan HB atau ketinggian di bawah kebocoran. Nah, X itu sama dengan 2 akar HA dikali HB. Kita masukkan nilainya 2 akar, HA-nya itu 1,25, HB-nya itu 5. Sama dengan 2 akar 1,25 kali 5 itu 6,25 sama dengan 2 dikali akar dari 6,25 itu adalah 2,5, maka nilai X-nya sama dengan 5 meter. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Kita cek pernyataan yang kedua. Waktu pertama kali air mencapai tanah 2 sekon. Berarti itu waktu ketika air mulai keluar sampai dia jatuh ke tanah itu waktunya 2 sekon. Kita cek untuk mencari waktu. T itu sama dengan akar 2HB per G. HB tadi itu ketinggian dari kebocorannya atau kebocoran ke bawah gitu ya. Nah, sama dengan akar 2 kali HB-nya itu 5 per 10. 2 kali 5, 10. 10 dibagi 10 itu 1. Akar 1 itu juga 1. Berarti waktunya itu adalah 1 sekon. Jadi pernyataan yang kedua salah. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga. Kecepatan pancaran air pertama kali 5 meter per sekon. Berarti itu nilai V-nya, di mana V itu sama dengan akar dari 2G kali HA. Kita masukkan nilainya, yaitu akar 2 dikali G-nya 10, HA-nya 1,25. Sama dengan 1,25 dikali 10 itu 12,5 kali 2 akar dari 25, berarti nilai V-nya sama dengan 5 meter per sekon. Jadi pernyataan yang ketiga ini juga benar. Yang terakhir, pernyataan yang keempat, lamanya air habis yaitu 1 menit. Nah, ini berkaitan dengan debit, di mana debit atau Q itu sama dengan A dikali V, A itu luas penampang dikali V, atau Q sama dengan volume dibagi waktu. Nah, ini bisa kita sama dengankan, berarti A dikali V sama dengan V volume per T. Kita uraikan, A dikali V sama dengan volume, karena tadi bentuknya reservoir itu adalah tabung, berarti volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Berarti luas alasnya itu adalah A dikali tingginya berarti HA per T. Kita coret A-nya, kita masukkan nilainya, V-nya tadi, yaitu 5, sama dengan HA-nya itu 1,25 per T. Berarti T-nya sama dengan 1,25 per 5, hasilnya yaitu 0,25. Berarti jawaban yang nomor 4 itu salah. Pernyataan yang benar yaitu nomor 1 dan nomor 3. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal UM Undip tahun 2019 untuk mapel fisika. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar persiapan UM Undip tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.